Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita hari Rabu 15 Juli 2020 kita akan kembali belajar seperti biasa. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita pelajari hari ini bisa dapat dipahami dan dijalankan di kehidupan sehari-hari. Silahkan baca surah Al-Fatihah. Mulai. Selesai. Hal pertama yang kalian lakukan sebelum belajar, jangan lupa silahkan isi absen dan buku penghubung. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nah, yang selanjutnya, hari ini kita akan kembali belajar tematik. Siapkan dua buku ini, buku pena 4A dan tema 1 maestro warna biru. Siapkan juga alat tulis, buku tulis, pulpen, agar kalian bisa menulis. Jadi, Ibu mau bertanya, apakah di rumah kalian semua orang yang di rumah itu semuanya sama? Maksudnya, apakah semuanya sama tinggi? Apakah semua warna kulitnya sama putih atau hitam atau coklat? Apa semuanya sama rendah? Atau semuanya sama rambutnya keriting atau lurus? Tidak. Ada yang berambut panjang, ada yang berambut keriting, ada juga yang tinggi, ada yang rendah. Kenapa demikian? Kenapa berbeda? Perbedaan tersebut adalah suatu keberagaman yang ada di rumah. Keberagaman adalah suatu kondisi, situasi yang dapat kita lihat yang memiliki perbedaan dari berbagai bentuk, bukan hanya dari warna kulit, atau kalau bisa disebut itu adalah ras. Bisa juga berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, dan berbeda yang lainnya. Jadi hari ini kita akan belajar keberagaman, bukan keberagaman yang hanya ada di rumah, tetapi keberagaman yang ada di Indonesia. Sekarang silahkan buka buku maestro tema 1 warna biru. Buka di halaman 8. Nah, ada keberagaman sosial dan budaya. Sudah siap? Sudah kalian buka bukunya? Indonesia merupakan suatu negara atau sebuah negara kepulauan. Berarti di Indonesia terdiri dari banyak pulau. Dari beberapa pulau menjadi satu, itu disebut Indonesia. Indonesia memiliki banyak kekayaan dan keberagaman. Keberagamannya di sini ada keberagaman dari tadi, yang pertama ada agama, ada suku bangsa, ada bahasa, ada ras, ada banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman ini adalah suatu ciri khas, identitas, ciri
ciri-ciri kamu, ciri-ciri anak ibu, ciri-ciri masyarakat di Indonesia yang dapat kalian lihat dengan mata kalian. Tadi agama kita bisa melihat kalau dia bisa dilihat, agama bisa dilihat dari cara beribadahnya, cara di mana tempat beribadahnya, itu kita bisa lihat dari sana. Terus bangsa Indonesia memiliki keberagaman tersebut adalah sebuah anugerah, sebuah kebanggaan, sebuah sesuatu yang berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada bangsa Indonesia. Nah, dari anugerah tersebut Indonesia dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang mempunyai banyak sekali keberagaman. Indonesia memiliki 34 provinsi. Banyak sekali kan? Dari 34 provinsi tersebut itu banyak sekali. Kalau agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Ada yang pertama ada Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, yang keenam adalah Konghucu. Nah, dari agama aja kita sudah punya 6. Terus suku bangsa. Di Pulau Kalimantan saja itu ada banyak suku-suku bangsa. Di Kalimantan Selatan, suku bangsa aslinya adalah suku Banjar. Tapi ada suku bangsa pendatang, suku-suku pendatang yang masuk ke Kalimantan Selatan. Misalnya ada suku Madura, ada suku Dayak, ada suku Bugis, ada suku Jawa, dan banyak lagi. Itu baru yang Ibu sebutkan. Masih banyak lagi dari Sabang sampai Merauke, itu sangat banyak suku bangsa di Indonesia. Nah, dari keberagaman yang ada di Indonesia, kita wajib mensyukurinya dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang telah diberikannya. Nah, jadi keberagaman tersebut tidak muncul langsung terjun dari langit nih maksudnya. Ada beberapa sebab-sebab atau hal-hal yang bisa memunculkan keberagaman tersebut. Nah, di halaman 8 itu ada 4 munculnya keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan sejarah atau latar belakang suatu daerah. Jadi setiap daerah itu punya latar belakang dan sejarahnya beda-beda. Oh, ini berbentuknya Banjarmasin seperti ini, sejarahnya seperti ini. Kalau misalnya Banjarbaru seperti ini, pasti mereka mempunyai sejarahnya mereka masing-masing dan berbeda-beda dan tidak sama. Itu yang menunjukkan suatu keberagaman. Yang kedua adalah perbedaan lingkungan dan ketampakan alam. Jadi ada yang di atas gunung, dalam tinggi maksudnya pegunungan, ada yang di dataran rendah, ada yang di pinggiran pantai, ada yang di tengah kota. Jadi itu juga bisa membedakan mereka. Ini orang-orang yang di kota, ini orang-orang yang di pegunungan. Mereka punya perbedaan. Ini yang di pinggir pantai badannya atau warna kulitnya agak lebih hitam, karena cahaya mataharinya lebih panas. Ini orang yang di pegunungan, mereka warna kulitnya lebih agak putih atau lebih terang karena udaranya sangat sejuk di sana. Nah, dari contoh tersebut saja udah ada berapa perbedaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, perbedaan munculnya keberagaman. Hal yang ketiga adalah perbedaan kepercayaan dan adat istiadat. Kepercayaan yang kita anut adalah agama Islam. Adat istiadat ini apa saja? Adat istiadat itu ada yang dari nenek moyang, ada yang dari Islam. Jadi kita pakai yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya saja, kalau orang Banjar di bagian hulu sungai atau sebagian orang
di Banjar itu biasanya ketika bulan Maulid mereka mengadakan acara Maulidur Rasul, secara acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah keterikatan setiap suku di setiap tempat tinggalnya. Suku di tempat tinggal kalian suku apa? Apa suku Banjar, atau suku Madura, atau suku Jawa, atau suku Dayak? Suku apa yang ada di tempat tinggal kalian? Nah, ada 4 hal yang menjadi penyebab munculnya suatu keberagaman. Nah, keberagaman tersebut tidak boleh menjadi suatu penghalang kita untuk berteman atau bermasyarakat dengan orang lain. Tetapi keberagaman itu menjadi suatu tongkat atau senjata kita untuk menjadi lebih baik. Keberagaman tidak membuat kita berbeda, tapi tidak membuat kita tidak bisa bersama. Kita bisa bersama dengan perbedaan. Si A berbeda, si B berbeda, mereka tetap bisa bersatu. Keragaman yang ada itu harus kita syukuri, bukan menjadi penghalang atau membuat kita jadi bermusuhan. Nah, saling menghargai keberagaman. Nah, jadi setiap perbedaan atau keberagaman tersebut bisa kita wujudkan. Cara saat menghargainya dengan cara yang pertama adalah mempelajari tarian-tarian daerah. Yang kedua adalah menghormati suku-suku lain. Yang ketiga adalah mau berteman dengan semua suku bangsa, tidak pilih-pilih. Berteman dengan suku ini aja, yang sama-sama suku, tidak boleh seperti itu. Kita harus berteman dengan semua orang, dengan yang berbeda agama, suku atau apapun. Yang keempat adalah mempelajari budaya suku lain. Jadi jangan hanya mempelajari suku kita sendiri, pelajari juga suku yang lain agar kita bisa menghargai mereka bersikap. Mungkin karena kita tidak mengetahui, maka kita bisa salah dalam bertindak. Yang kelima adalah melaksanakan adat istiadat yang ada di tempat tinggal kita. Jadi misalnya kita nih orang mana gitu asalnya pindah ke tempat yang lain, kita juga harus ikut adat istiadat yang di tempat tersebut. Habis ini ibu akan kirimkan daftar nama-nama dari daftar perbedaan nama-nama dari pulaunya, daerahnya, suku bangsanya, rumah adatnya, tarian daerah, alat musik, jenis-jenis keberagamannya dalam bentuk tabel yang sudah diformat jadi foto. Nanti ibu kirimkan via WhatsApp. Silahkan ditulis dan dikerjakan di buku kalian. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Sampai di sini pelajaran ibu hari ini. Jangan lupa pelajaran kita hari ini adalah tentang keberagaman di Indonesia. Ingat-ingat kembali, pelajari kembali, baca bukunya kembali agar pelajaran yang kita pelajari hari ini tidak kelupaan dan tidak terlupa oleh hal-hal yang lain. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.